Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Gak ada yang marah juga kan sekarang kalau lu gue bonceng. Anak-anak, sampai besok ya. Jangan lupa, kalau kalian mau ikut ekskul dance, pulang sekolah daftar dulu ya. Selamat siang semuanya. Siang. Guys, gue duluan ya. Hati-hati ya, Iya, iya, pasti. Bye. Cak, kok bisa buru-buru sih? Tuh gak bareng sama kalian? Ra, tuh dengar kayak orang ada yang ngomong gitu gak sih? Gue ngomong sama kalian. Ditanya baik-baik sama Bapak Negara. Gue pengen nanya juga deh ke Rara sama Ocha, tapi pasti jawaban mereka sama. Males deh. Ada suaranya mana ya orangnya ya? Oh, ini manggil. Manggilnya gue manggil lo lah. Ih, ngapain kayak ngurusin masalah Michelle? Udah nggak usah ngurusin orang nggak muda, kita balik aja, ayo. Misha pasti buru-buru karena mau nyari Rifki kan, Ra? Cak. Iya, terus Misal juga takut dia keburu dijemput sama bulenya. Kalau dia dijemput sama bulenya, dia nggak bisa nyari Rifki. Misal nyari Rifki, emang Rifki kemana? Emang ada urusannya karo kowe. Nggak usah nanya-nanya dong. Apaan sih, orang gue cuma nanya doang, Rifki kemana? Ih, pulang aja yuk. Maaf ya, tidak mendengar pertanyaan. Permisi. Dah. Apaan sih, kok senyum-senyum lo sama dia? Kenapa? Lagian nih Rin, kalau ada Rifki, Michelle nggak akan nyariin. Gimana sih lo? OMG, hari ini My Baby Rifki nggak masuk. Kok bisa sih gue ngelewatin hal ini? Pokoknya gue harus nyari tahu juga nih tentang Rifki. Rin, ih. Intinya gue harus cepat keluar dari sini sebelum mobil bule datang. Jangan sampai ada yang lihat gue di sini. Pak Tarno juga nggak boleh lihat gue. Kalau nggak, bisa-bisa Pak Tarno kasih tau Pak Firman kalau gue kabur. Permisi Pak, ada yang bisa dibantu? Sore Pak, saya sudah janjian dengan Bapak Basuki Pak. Oh, kepala sekolah. Ruangannya Pak, tinggal lurus saja. Nanti ketemu ruangan guru. Nah, di situ nanti ada keterangannya, ruang kepala sekolah. Bagus, mumpung Pak Tarno lagi sibuk sama tamu, gue harus pergi sekarang. Jadi dari sini kita ke kanan atau ke kiri? Lurus saja Pak, lurus. Lurus saja? Iya. Baik Pak, makasih ya Pak ya. Sama-sama. Akhirnya gue bisa bebas. Hayang, aku udah bebas lagi. Aku bebas kemanapun hari ini, Yang. Aku akan cari kamu. Terus kita bakal jalan-jalan berdua dan cerita lagi ya, Ayang.
kita nyebrang aja ya. Ayo. Tiba-tiba aku kangen banget sama kamu, Yang. Pokoknya aku harus bisa nemuin kamu biar kita bisa jalan bareng lagi ya. Aku harap kamu baik-baik aja, Yang. Aku gak sabar ketemu kamu. Dengan apa, Michelle? Oh iya benar. Oke. Guys, kalian lihat Michelle nggak ya? Enggak, Michelle kayaknya udah pulang deh. Iya. Soalnya tadi dia bilang dia mau cari Rifki. Aduh, dia ngabarin nggak mau kemana? Enggak. Emangnya ada apa sih, Kak? Jadi gue baru dapat kabar dari Om Roy. Kalau ternyata Rifki tuh ke Semarang, Eyang meninggal. Terus? Iya, jadi Rifki itu di Semarang sampai 7 harian Eyangnya gitu. Kalian beneran nggak dikasih tahu ya sama Michelle ya? Dia mau kemana? Enggak. Aduh. Gawat nih, Ca. Gue telepon Michelle dulu deh. Ini bisa perang dunia kedua dong, Kak. Diangkat nggak? Nggak diangkat. Michelle kemana ya? Itu Om Roy. Pasti Om Roy mau ngurusin izinnya Rifki deh. Gue ragu. Keputusan gue jemput Rara ini bener apa enggak ya? Ya gue tahu sih sekarang sikonnya tuh masih belum kondusif antara Rara, Davin, sama anak-anak geng kabel. Tapi gue nggak bisa bohongin diri gue. Gue nggak sabar buat bisa ngobrol lagi sama Rara. Tapi nih ya, mereka itu kan memang pacaran. Itu pasti saling sayang. Ya kan nggak mungkin enggak saling sayang gitu loh. Ya tapi memang mereka itu ada konflik lah selama pacaran. Mereka pernah putus gara-gara orang ketiga. Terus sekarang kejadian lagi begini. Jujur gue takut Rara balikan lagi sama Davin. Gue udah terlanjur sayang sama dia. Yang penting niat gue sekarang gue cuma pengen nepatin janji gue ke Rara. Gue bakal selalu ada buat dia. Apapun hasilnya nanti, ya gue harus siap. Kakaknya Mbak Rifa ya? Iya Pak. Masuk aja, tapi jangan nunggu di sini. Nanti jadi mengganggu pengguna jalan yang lain, tak iya. Yaudah Pak, kalau gitu saya izin masuk ke dalam ya Pak. Iya, silahkan. Makasih ya Pak. Sama-sama. Mari Pak. Ya. Kariko. Hai, Ra. Hai. Apa kabar? Gue baik-baik aja kok. Lo mau jemput Rifa ya? Siapa bilang gue mau jemput Rifa? Terus lo mau jemput siapa? Lo? Gue. Ya maksud gue daripada lo pulang naik ojol kan mesti bayar. Sama gue aja gratis. Pasti aman. Ardilo! Masih ngarengin jalan lo.
Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Gak ada yang marah juga kan sekarang kalau lu gue bonceng. Yuk. Udah? Udah. Vin, biasanya nih ya, cewek atau cowok yang baru putus, terus langsung punya pasangan baru itu, pas masih pacaran, udah pasti selingkuh duluan. Ya, bener banget itu. Udah sering terjadi di muka bumi ini. Termasuk itu tuh. Berarti udah kebukti dong, Vin. Sebelum putus sama lo, Rara itu udah deket duluan sama kakaknya si Riva. Dan yang lebih parahnya lagi, Vin, mantan geng lo lebih ngedukung kakak Riva daripada lo. Jadi, menurut lo gimana, Vin? Pantas nggak kalau lo masih anggap mereka sahabat? Allah. Makasih ya Pak, udah bayar pakai aplikasi. Iya, Neng. Sama-sama, Neng. Iya. Gue terpaksa banget datang ke rumah sakit karena gue udah buntu banget harus nyari yang botol kecap kemana lagi. Cuman Brian yang bisa bantuin gue buat ngorek info dari bule. Karena kalau gue yang nanya langsung, bule pasti nggak bakal mau jawab. Semoga bule nggak nemenin Brian hari ini. Cayu! Kamu lari? Tak teriakin maling. Cayu, kamu nggak kenapa-napa toh? Kamu sehat-sehat aja toh? Soalnya bule itu lo kaget, kamu tuh lo hampir bikin bule itu jantungnya copot. Si supirman nelpon katanya kamu hilang. Kamu nggak apa-apa tuh? Oke, udah terlanjur ketemu sama bule kayak gini, apa mending gue tanya langsung aja sama bule di mana Rifki? Cayu mau dijawab, kamu nggak apa-apa ta, Cayu? Hah? Bule, Rifki ndi? Loh? Kamu loh kok aneh? Kok malah nanyain Rifki ke bule? Heran aku. Ya habisnya aneh banget, Rifki tiba-tiba ngilang. Kemarin di telepon dibilangin katanya mau ke rumah bule. Tiba-tiba tadi sekolah nggak masuk. Ini pasti hubungannya sama bule. Yakin aku. Sebenarnya ada apa ya Michelle sampai kabur gitu? Apa dia nggak nyaman karena selama ini bulenya berusaha deketin gue sama dia? Gue jadi ngerasa nggak enak. Bule, Rifki tuh nggak mungkin ngilang gitu aja. Aku itu tahu bule tuh benci pisan sama si Rifki. Nah, iya kan? Bule tuh kalau benci sama si Rifki kan nggak mungkin sejauh ini juga, nggak harus sejauh ini juga tuh bule. Masa dicuri? Kamu tuh lo ngomong apa sih Cayu? Bule itu loh, ngapain sih? Kok ya kurang kerjaan nyurik Rifki? Nggak ada kerjaan lain apa? Ngapain? Bule nggak tahu, nggak ada gunanya juga nyulik si Rifki itu. Aku lo nggak bercanda bule. Loh, buat pikir bule bercanda ta? Dok, kamu tuh tak kasih tahu ya, bule tuh nggak ada waktu dan nggak ada gunanya juga nyulik si Rifki. Lagian banyak yang bule pikirin, pekerjaan bule, bisnis bule di Surabaya. Lah mendingan bule onlinean ngurusin pekerjaan daripada ngurusin nyulik Rifki. Lapo? Ngawur aja kamu tuh. Alah wis talan, Dok, kamu tuh nggak usah aneh-aneh pikirannya. Jadi bener ya, bule nggak ada hubungannya sama hilangnya Rifki. Nggak ada Cahayu, beneran nggak ada. Kok mbak paksa sih aku? Ya terus Rifki mana? Aku tiba-tiba ngilang. Ya bule nggak tahu. Ya apa sih? Jadi Rifki hilang. Kenapa pamflet yang gue tempel di tempat mading-mading dalam keadaan terbalik ya?
Gue inget banget tadi gue tempel di posisi yang bener kok. Pasti ada anak yang iseng, yang sengaja ngelakuin ini buat bikin malu gue. Okta, kamu lagi kenapa sih? Kayak lagi emosi banget. Ya, emang lagi emosi banget, Sya. Iya, kelihatan kok. Tapi penyebabnya gara-gara apa? Ini loh, Sya. Pamflet yang udah aku tempel di tempat mading. Semua jadi kebalik, Sya. Ada aja yang mau ngerjain aku, Sya. Atau jangan-jangan yang ngerjain kamu itu? Ya, siapa lagi kalau bukan adik CS, Sya? Okta, kita semua juga tahu kalau Ardi CS itu biang kerok di sekolah kita. Dan kalau emang bener mereka yang ngelakuin ini semua, ya mungkin aja mereka pengen nyari gara-gara sama kamu. Tapi please, aku minta tolong ya sama kamu. Kamu jangan kepancing. Mendingan sekarang aku bantuin aja yuk. Sya, enggak lah, Sya. Kau bayangin kalau aku diem aja. Ya, mereka pasti bakal mikir kalau aku takut lah. Dan kamu tahu orang kayak mereka gak bakal berhenti. Tapi tak. Sya, aku gak bisa diinjek-injek terus ya. Tapi berantem bukan solusinya, Okta. Kita tinggal benerin, udah selesai. Okta,